Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang. Saya izin menjelaskan sedikit terkait materi validitas berdasarkan tes konten atau pertama mungkin secara keseluruhan dulu. Saya eh, izin share screen terlebih dahulu. Nah, dan nanti akan ada penjelasan terkait tesnya itu maksudnya seperti apa dan mungkin sudah ada yang mengerjakan sebetulnya. Nah, eh, baik, oke. Sebentar saya cari dulu filenya. Nah, eh, pertama, oh, ya, bisa disebut. Nah, introduction to psychometric, sumber bukti validitas. Sedikit menjelaskan saja, eh, validitas itu mengacu pada derajat bukti dan teori mendukung interpretasi itu. Maksudnya data dan teori itu saling mendukung untuk menginterpretasi sesuai dengan tujuan dari tes. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetes terkait tingkat motivasi belajar seseorang atau tingkat penerimaan diri, misalkan tingkat penerimaan diri seseorang. Nah, Bapak Ibu memiliki teori penerimaan diri itu secara teori dalam kajian-kajiannya misalkan ada beberapa dimensi, misalkan ada dua dimensi. Nah, dua dimensi ini punya definisi masing-masing. Itu namanya nanti definisi operasional. Nah, itu namanya proses-proses tersebut dari definisi operasional diturunkan sampai dibentuk contoh perilaku perilakunya apa. Dari contoh perilaku itu akan dibuat item-item, buat item-item yang mengukur penerimaan diri. Misalkan itu namanya spesifikasi alat ukur. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ingin menginterpretasikan, oh orang ini penerimaan dirinya tinggi, oh orang ini penerimaan dirinya rendah. Interpretasi itu harus perlu bukti. Buktinya apa? Data dalam lapangan atau orang yang mengisi kuesioner itu akan data sama tidak dengan teorinya. Apakah terbukti atau tidak dengan teori? Apa sih yang perlu dibuktikan? Tes kontennya ini ada di sini. Kemudian ada respon prosesnya. Kemudian harus ada bukti dari internal strukturnya, kemudian ada bukti variabel lain dan konsekuensi operasi. Jadi untuk melakukan interpretasi harus ada buktinya. Misalkan saya ngetes Bapak Ibu penerimaan diri skornya 80, itu apakah tinggi atau rendah penerimaan dirinya. Nah, itu perlu adanya bukti validitas. Seperti itu. Namun validitas itu adalah proses membangun argumen, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tadi punya alat ukur penerimaan diri. Tiba-tiba ngeklaim, nih alat ukur saya baik mengukur penerimaan diri seseorang, mengukur penerimaan diri tinggi rendahnya seseorang itu seperti apa. Terus ditanya, mana buktinya? Nggak ada. Itu itu tidak terpercaya, Bapak Ibu. Beda dengan Bapak Ibu misalkan ditanya, mana buktinya? Nih, saya punya bukti bahwa konten tesnya ini itu sesuai dengan sudah diuji oleh ahli, dia internal strukturnya sudah dibuktikan di lapangan dengan data, matching dengan data, dan seterusnya. Nah, itu kan beda ya Bapak Ibu. Kesannya itu bahwa alat ukur kita itu memiliki argumen yang kokoh, argumen yang robust, argumen yang baik. Ketika nanti orang lain ketika menggunakan alat ukur tersebut dan maksudnya hasil pengetesannya diinterpretasikan, itu akan lebih dipercaya. Berbeda dengan tanpa adanya bukti dari teori maupun bukti dari lapangan, dibuktikan di lapangan. Jadi tidak asal menginterpretasi. Jadi dalam tes itu kan pasti ada skornya kan. Misalkan penerimaan diri terdiri dari 7 item skala Likert 1 sampai 5. Orang yang menyetujui semuanya, menyetujui 77 item, maka skornya kan akan 35 ya, Bapak Ibu. Skor 1 5, skor 2 5, skor 3 5 kan sangat setuju kan. Sampai nomor 7 dia sangat setuju semua. Skornya 35. 35 itu maksudnya apa? Apakah dia tinggi atau rendah menerima dirinya? Ketika ingin menginterpretasikan hal itu ya perlu bukti dulu, karena buktinya seperti itu. Itu contoh. Ini dalam dalam hal pendaya diri ya.
itu ada beberapa bukti tadi di bukti berdasarkan tes konten. Tes konten ini perlu diuji oleh orang lain. Siapa yang menilai orang lain itu? Ahli, person, expert, dosen, praktisi, atau mereka yang bergelut di bidang itu. Kalau tadi misalkan penerimaan diri ya, orang yang memiliki penelitian atau ahli di bidang penerimaan diri atau ahli psikolog positif atau apa. Tapi kalau misalkan konstruknya ingin mengukur depresi, ya beda lagi. Berarti orang-orang klinis, misalkan ya apa, Bu Citra, Bu Dinda, Bu, Bu, Bu Cempaka misalkan, dan lain sebagainya. Itu itu merupakan apa namanya, ahlinya itu siapa. Apa yang dinilai oleh ahli? Nih, tadi spesifikasi alat alat ukur. Bahkan konsepnya apa teorinya? Ingin mengukur depresi. Depresi itu apa depresi itu? Depresi ternyata diukur oleh antisosial, murung, negatif thinking, dan seterusnya. Antisosial itu apa? Itu perlu didefinisikan. Itu namanya apa namanya, contoh perilaku depresi dalam konteks antisosial. Misalkan tidak keluar rumah selama 2 bulan berturut-turut, atau selalu memiliki pikiran ingin bunuh diri, maaf, selama 2 bulan berturut-turut. Itu contoh orang yang memiliki tingkat depresi. Nah, dibuatnya item dari contoh perilaku yang tadi, tidak keluar rumah selama 2 bulan berturut-turut atau sering menyakiti diri sendiri selama 2 bulan ini. Itemnya berarti berbunyi, saya memiliki pikiran menyakiti diri sendiri selama 2 bulan ini berturut-turut. Itu itemnya nanti dikasih ke orang yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Apakah dia menyetujui item ini atau tidak menyetujui. Kalau orang itu terindikasi punya depresi, dihadirkan item ini, ya berarti dia kemungkinan akan menjawab sangat setuju dong. Item ini betul. Nanti dilihat nih oleh ahli, dinilai apakah item ini benar tidak mencerminkan definisi operasional. Definisi operasional yang dipilih benar tidak mencerminkan definisi konsep yang dipilih. Atau definisi konsepnya itu udah benar atau tidak. Dari teorinya ini benar atau tidak depresi itu eh, yang dipakainya itu benar, maksudnya relevan atau tidak dengan tujuan pengukuran kita. Itu akan dinilai oleh orang ahli. Ini contoh alat ukurnya. Dan nanti ahli itu dikasih apa? Dikasih namanya lembar penilaian ahli. Di dalamnya ada spesifikasi alat ukur nih. Ini semua definisi konsep operasional dan item-itemnya, skala penilaian 1 sampai 5, dan kolom komentar kualitatif. Ada contohnya sudah saya share di BOC. Apa yang dinilai oleh ahli? Relevansi, ketepatan, pembacaan, kesesuaian, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, ini bisa dibaca saja. Tadi sudah. Nah, untuk membuktikan, pertama kali yang dilakukan untuk menguji alat ukur kita itu memiliki bukti secara cara apa ya, bukti secara psikometris. Yang pertama itu harus dibuktikan tes konten dulu. Ada dua cara, icon V dan CPR. Ini khusus untuk komentar kuantitatif ini ya Bapak Ibu, skala penilaian ini nih di sini. Ini bisa dihitung menggunakan icon V dan CVR. Bedanya apa? Kalau icon V itu skala yang non kognitif seperti skala depresi, skala lah ya, kayak gitu, penerimaan diri, motivasi. Berbeda dengan CVR khusus kognitif, misalkan kemampuan matematika. Ini tes di soal nih. Nah, biasanya ada jawaban benar salah nih. Atau tes kemampuan matematika, tes psikometrika gitu. Terus, jadi Bapak Ibu fokus di icon V karena kita contohnya adalah skala non kognitif. Ingat ya, oleh para ahli, Bapak Ibu. Nah, ini ada kriterianya di sini, silakan dibaca. Misalkan berapa penilaiannya, raternya ternyata yang dilibatkan 12 orang. Nih, ada 12 di sini dilihat. Berapa kategori skala penilaiannya? Misalkan nilai oleh ahli disediakan 5 skala penilaian untuk ahli ya. Jadi tarik nih 12, 5 penilaian oleh ahli. Berarti syarat item itu harus 0,69. Dikatakan bahwa item itu tidak perlu direvisi ketika di atas 0,69 atau di atas 0,775. Itu pilih yang paling atas, Bapak. Itu batas atas, nih batas bawah. Kurang seperti itu Bapak Ibu untuk icon V. Dan untuk evidence based on response process sebenarnya sama saja dengan icon V. Hanya kalau respon proses itu yang menilai itu adalah calon partisipan. Oke.
calon partisipan. Kalau tadi ahli, kalau sekarang calon partisipan. Kalau calon partisipan sebenarnya lebih kepada kita kasih nih item-item yang sudah dinilai oleh ahli, kita kasih kepada calon partisipan, suruh mereka ngisi. Nanti ketika sudah diisi mereka, kita tanya mereka bagaimana kamu menjawab item ini kesusahan atau tidak, apa yang membuatmu susah, bahasanya susah atau tidak dimengerti. Jadi lebih kepada bagaimana mereka memahami item-item ini susah atau tidak, dan yang kedua dilihat proses mereka berpikir atau proses mereka menjawab item ini sudah sesuai atau belum dengan apa yang kita harapkan. Misalkan gini, ketika ditanya item depresi tadi yang ini, yang saya memiliki pikiran menyakiti diri selama 2 bulan ini, mereka dalam pikirannya itu benar tidak mereka mengevaluasi, mengulas pikiran bahwa eh, mereka memiliki pikiran bunuh diri, dikorek-korek apa ingatan-ingatannya, atau mereka malah mikir satu tambah satu dua tambah satu. Nah itu kan proses responnya itu eh, agak bermasalah kalau misalkan di luar dari apa yang konteks yang kita tujukan. Dan juga selain itu dilihat response time-nya atau waktu menjawabnya dia kelamaan atau cepetan. Kalau kelamaan, oh ini ada masalah nih di item ini atau mungkin orangnya yang bermasalah itu perlu kita. Jadi ya bedanya seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini internal structure, kemudian korelasi dengan teks lain, nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Kalau lebih untuk pertemuan minggu lalu itu seperti itu tugasnya. Ini di sini ada ada contohnya. Kalau tidak salah saya itu ada memberikan contoh di POC. Di POC ada contohnya. Sebelum saya nanti share apa namanya layar saya. Bisa dilihat Bapak Ibu ada beberapa apa namanya ada beberapa eh, contoh. Ini materi yang tadi, ini contoh blueprint. Contoh blueprint itu seperti ini, ada definisi konsep, definisi operasional, kemudian terdiri operasional itu biasanya ada dimensinya apa, kemudian nanti contoh perilakunya apa. Karena ini nggak ada contoh perilaku ya saya mensadur dari Pak Darmawan Takin ini S3 di apa bukan ini jurnal di JP3I. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian di sini ini contoh blueprint. Blueprint itu tahu lah ya Bapak Ibu. Jadi spesifikasi alat ukur ya. Nanti kalau ini contoh icon V. Saya lupa naruh di mana ya. Ini contoh lembar penilaian ahli. Saya buka. Hmm. Ini contoh icon V, Bapak Ibu. Contoh penilaiannya, misalkan saya raternya ada 11 orang. Saya sediakan raternya itu 1 sampai 5. Silahkan rater nilai 1 sampai 5. Ternyata rater 1 ngasihnya 5, rater 2 ngasihnya 4, dan seterusnya ya, sampai rater 11. Nah, ini item 1, ini item 2. Cara hitungnya pertama, ini dikurang 1 dulu nih. B2 kurang 1, berarti 5 kurang 1, 4. 4 kurang 1, 3. Dan seterusnya sampai orang ke-11. Kemudian item 2 juga sama dikurangi 1. Baru dijumlahkan nih, semuanya dijumlahkan tiap item dijumlahin. Dan ini juga dijumlahin. Baru hasil jumlahnya ini jumlah rater dikali nilai maksimal yang ada, yang disediakan untuk rater dikurangi nilai minimal yang disediakan rater itu berapa. Kalau saya kan 1 sampai 5, berarti nilai maksimal itu 5, nilai minimalnya itu 1. Ini kayak gini, dikurangi dulu, baru dikalikan, kemudian dibagi, jumlah dibagi hasil terkali. Nanti hasilnya seperti 0,9 dan 0,6,9. Nanti dilihat di kriterianya seperti apa, apakah ini diterima atau tidak. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk contoh perhitungannya, ini untuk lembar penilaian ahlinya. Yang seperti ini silahkan nanti diikuti. Ini seperti ini, referensinya seperti apa, nanti nanti bisa saja ya Bapak Ibu. Nanti referensinya tinggal ngasih aja, kasih centang atau apa. Tapi tetap nih Bapak Ibu, ini adalah komentar kualitatifnya. Komentar kualitatif itu harus diberikan. Kenapa? Karena
bukti validitas itu tidak hanya angka-angka saja, tetapi komentar-komentar atau masukan-masukan konstruksi dari ahli. Misalkan item satu, dia ahli itu ahli misalkan ngasih nilainya itu 2 misalkan kayak gini. Ternyata apa nih 2 ini maknanya apa? Dia bilang misalkan katanya nggak jelas, misalkan kata-kata kata-katanya tidak dimengerti, tidak dimengerti misalkan kayak gitu atau apa. Itu bisa jadi bahan argumen kita dilihat dari ahli apakah item ini sudah bagus atau belum sih menurut orang lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kuantitatif saja. Malahan yang kuantitatif ini adalah opsional biasanya Bapak Ibu. Yang paling penting diskusi dengan ahli. Misalkan kalau ahlinya terjangkau, misalkan dekat, nah, kita bisa tanya lebih lanjut. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa komentar kamu ini? Menurut saya gini 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 gini. Padahal ini tuh tidak seperti ini maksudnya. Oh, caranya gini gini. Nah itu diskusi atau dialog dengan para ahli lah yang yang apa namanya yang sangat diperlukan untuk mengembangkan item Bapak Ibu. Ini contohnya ya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa dimengerti. Nanti kita akan diskusi lagi ya di pertemuan selanjutnya kalau kita ada yang apa kalau ada yang ditanyakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan berdasarkan kelompok masing-masing. Pengumpulannya ya per kelompok saja ya Bapak Ibu biar tidak terlalu rumit nanti mendownload. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.